Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat pecah ban, truk pengangkut tinja oleng dan tabrak pagar besi toko alat pertanian. Tahun baru belum tiba, tapi wortel, buncis hingga terong di Tegal sudah naik 100%. Ratusan buruh di Brebes menuntut kenaikan upah minimum kabupaten tahun 2026 menjadi 3,5 juta rupiah. Ya, harga sejumlah komoditas sayur mayur di Kota Tegal mengalami kenaikan. Kenaikan harga hingga 2 kali lipat terjadi pada wortel, buncis hingga terong. Dalam 2 pekan terakhir, harga komoditas sayur mayur hingga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal merangkak naik. Kenaikan harga pada sayur mayur ini mencapai 100% dari harga sebelumnya. Wortel yang tadinya hanya Rp8.000 kini dijual menjadi Rp20.000 per kilogram. Putren atau jagung muda menjadi Rp12.000 dari harga sebelumnya Rp6.000 per kilogram. Kacang panjang juga naik, yang semula hanya Rp7.000 kini menjadi Rp14.000. Buncis yang tadinya dijual hanya Rp6.000 kini naik menjadi Rp17.000 per ikat. Tak bau kalah, pare dan terong juga naik, yang tadinya dibeli dengan harga Rp4.500 kini dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Cuaca buruk yang terjadi saat ini diperkirakan menjadi pemicu naiknya harga sayur. Selain itu, program MBG diduga juga menjadi penyumbang kenaikan harga karena tingginya permintaan. Mungkin pasokannya kurang, masuknya ke MBG semua sih. Ya. Jadi pasokan untuk umum dikurangi, otomatis melejit toh. Selain sayur, dunia percabaian juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga semua cabai di kisaran Rp20.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga sayur dan kebutuhan pangan lainnya masih akan terjadi lonjakan kenaikan hingga akhir tahun nanti. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, di sisi lain, program makan bergizi gratis atau MBG memberi berkat tersendiri bagi pedagang sayur di sejumlah daerah di Kabupaten Boyolali. Kenaikan omset pedagang mencapai 15%. Dalam 2 bulan terakhir, para pedagang di Pasar Sayur Cepogo yang berada di lereng Gunung Merapi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, mengalami kenaikan permintaan sayur mayur. Banyaknya permintaan sayur ini datang dari kebutuhan dapur penyedia menu MBG. Omset para pedagang dan pemasok sayur pun naik hingga 15% bila dibandingkan sebelumnya. Tapi perlu kerja keras bagi para pedagang untuk mendapatkan stok sayuran yang kini sering langka di pasaran. Imbas tingginya permintaan dan cuaca buruk juga menjadi pemicu kenaikan harga sayuran. Sering diminati apa? Ya itu wortel, selada, timun, tomat, buncis, kentang, ya macam-macam, semuanya ada. Melayani berapa SPP Bu? Ya 5 ada. 5 ada. 5 ada, 5, 6 ada. Itu mana aja Bu? Mana aja SPP-nya? Itu Jateng ada, Solo, Sragen, Klaten, Dapur Baki ada. Bu, dengan adanya SPP ini meningkat boten Bu? Ya alhamdulillah, ada kenaikan dikit lah. Berapa persen? Ya 2,5 sampai 5% lah. Oh gitu. Iya. Di hari biasanya. Ya, dari hari biasanya. Saya itu di Klaten. Klaten. Ya. Ini bukan belanja di Cepogo yang mana? Iya. Kenapa memilih ke sini? Karena apa ya? Sayurannya bagus-bagus pertama. Terus harganya terjangkau. Gitu. Itu banyak. Wortel, buncis, dan lain-lain. Bawang, semua. Sering ke sini? Ya, sering. Kalau dibandingkan dari Klaten sendiri, apa lebih bagus ini Mas? Kalau dari Klaten, ya lebih bagus dari sini. Pasar Sayur Cepogo ini menjadi rujukan para pengelola SPPG dari berbagai daerah.
seperti Karanganyar, Solo, Klaten, dan juga Sragen hingga Sukoharjo. Di samping harga murah, sayuran juga masih segar dan berkualitas bagus. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, korupsi dana desa, seorang kades nonaktif di Brebes ditangkap polisi di tempat persembunyian di daerah Banyumas. Tak hanya mengambil uang, mobil siaga milik desa juga digadaikan. Setelah melakukan penyelidikan dan pengejaran, unit tindak pidana korupsi Polres Brebes akhirnya menangkap Saifuddin, mantan kades Kebon Agung, Kecamatan Jatibarang, yang kabur usai melakukan korupsi dana desa. Saifuddin ditangkap di tempat persembunyiannya di Banyumas setelah buron selama 2 tahun. Polisi menetapkan Saifuddin sebagai tersangka setelah diketahui menggelapkan dana desa sebesar 540 juta rupiah yang digunakan untuk menanam saham di sebuah yayasan di wilayah Banyumas. Dalam prakteknya, pelaku menaruh uang 1 juta rupiah sebagai saham dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 1 miliar rupiah. Katakanlah dia memberikan saham 1 juta akan menjadi 1 miliar. Penggandaan uang itu. Ya, Penggandaan uang. Boleh ke sana lah, tapi yang jelas itu memang pusatnya ada di Purwokerto. Jadi ketika dia memberikan admin sebesar 1 juta itu dijanjikan akan mendapatkan 1 miliar atau 10. Sementara polisi juga mengungkap tidak hanya uang desa yang digunakan, tapi juga mobil siaga milik desa ikut digadaikan oleh tersangka. Adanya penggelapan dan juga penggunaan anggaran desa maupun alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebesar berapa, Anda? 540 juta. Jadi ada satu mobil siaga desa yang digadaikan kepada seseorang di lokalisasi sebesar 47 juta. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Ya, ratusan buruh di Brebes berunjuk rasa di depan kantor Bupati Brebes. Mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten dari 2,2 juta rupiah menjadi 3.500.000 rupiah pada tahun 2026 mendatang. Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional dan Serikat Buruh Militan mendatangi kantor Bupati Brebes Rabu siang. Masa berorasi secara bergantian menuntut kenaikan upah yang layak di depan kantor Bupati Brebes. Saat ini UMK di Kabupaten Brebes sebesar 2,2 juta rupiah. Jumlah tersebut dianggap masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masa menuntut kenaikan UMK menjadi 3.500.000 rupiah. Angka ini dianggap logis dan realistis untuk memenuhi kebutuhan yang layak, apalagi bagi buruh yang sudah berkeluarga. Masa menilai kenaikan upah dapat mengurangi kesenjangan sosial dan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes. Kita menuntut upah kita 2026 menjadi 3.500.000, itu loyalitas untuk menambah loyalitas pada perusahaan. Investasi masuk ke Kabupaten Brebes itu sangat masif, kawan-kawan. Tapi upahnya saja kalah dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Disparitas upah antara di Jawa Tengah dan di Jawa Barat, apalagi Jawa Timur, itu sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Brebes pun mengakomodasi aksi massa dengan menggelar audiensi dan berjanji untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi buruh. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Siang hari ini jangan sampai ada yang aneh atau ada penyusup, oke ya?